Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema renungan saat ini adalah jangan mudah berprasangka. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali seseorang mengirimkan WA ke sahabat karibnya. Bro, aku lagi butuh 750.000, penting banget, darurat, please tolong pinjami aku uang buat bayar kos-kosan, karena kalau enggak aku akan diusir nih. Sahabatnya membalas, tunggu setengah jam ya bro, nanti aku transfer. Waktu pun berlalu, setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam berlalu. Saat dihubungi, HP sahabatnya sudah tidak aktif. Ia pun kecewa kepada sahabatnya itu. Ia merasa sahabatnya telah meninggalkannya. Bahkan setelah 2 jam berlalu, HP sahabatnya belum juga bisa dihubungi, tidak aktif. Akhirnya dengan kesal, ia mengirim WA ke sahabatnya tersebut. Selama ini aku tidak pernah mengecewakanmu bro. Selama ini kita saling bantu. Kita sudah seperti saudara. Tapi kenapa sekarang engkau lari dariku? Apa salahku? Kalau memang tak bisa, kabari saja, biar aku cari ke tempat lain. Namun yang terjadi adalah WA tersebut hanya centang 1. Setengah jam kemudian sahabatnya itu menelepon. Namun baru saja ia bertanya mengapa tidak bisa dihubungi, tiba-tiba ada WA masuk dan sahabatnya memohon izin mematikan telepon terlebih dahulu. Ternyata itu WA yang tadi dikirim. Setelah dibaca, sahabatnya menelepon kembali dan berkata, "Ya ampun bro, bukan begitu maksudku. Aku tidak bermaksud mematikan HP untuk lari darimu. Aku mematikan HP karena aku sedang menjual HP-ku untuk membantu kebutuhanmu. Lalu dari sisa penjualan, aku belikan HP second agar bisa menghubungimu." Betapa malunya ketika mengetahui bahwa sahabatnya itu justru berkorban untuk menjual HP-nya demi membantu dirinya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah prasangka atau persepsi buruk dapat menghancurkan sebuah hubungan yang baik. Entah itu hubungan orang tua dan anak, hubungan antar saudara, ataupun hubungan antar teman. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak terlalu cepat berprasangka buruk dan menilai orang hanya berdasarkan sepotong kejadian saja. Padahal belum tentu ia berperilaku seperti dugaan kita. Jika kita mudah sekali berprasangka buruk terhadap orang lain, bagaimana kita akan menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang?
selama berprasangka dan persepsi yang buruk masih memenuhi kehidupan kita, maka kita juga tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain dengan tulus hati. Hidup kita akan dipenuhi dengan rasa curiga. Jadi mari kita selalu memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Memang bersikap hati-hati itu sangat penting dan perlu dilakukan supaya kita tidak mudah tertipu. Namun bila terlalu berlebihan, maka hal itu akan melenyapkan kasih kita dan memunculkan kebencian yang menghalangi kemuliaan Tuhan bersinar melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, agar hubungan kita dengan sesama dapat terjaga dengan baik. Selain itu, mari kita lakukan kasih dengan tulus, agar kita terhindar dari prasangka buruk terhadap orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kuduskanlah pikiran kami, agar kami tidak mudah berprasangka negatif terhadap orang lain, agar damai sejahtera-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga kesulitan yang dialami dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikan hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.